kelas PPSI Pagi A semester 3. Nah, video kali ini saya tujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah berbicara yang diampu oleh Ibu Diana Natalia MPD. Nah, video ini adalah video presentasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas berbicara dan faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan berbicara. Nah, mengenai berbicara, di zaman yang semakin maju ini, maka kemampuan berbicara haruslah semakin berkembang. Nah, berbicara sangatlah penting karena dengan berbicara, seseorang mampu menyampaikan gagasan, ide, serta mengekspresikan perasaan mereka terhadap individu lain maupun kelompok lain. Berbicara merupakan salah satu bentuk keterampilan yang harus dimiliki dan harus dikuasai dengan baik oleh masing-masing individu. Berbicara adalah suatu bentuk jalinan komunikasi yang menggunakan sebuah media yang disebut dengan bahasa. Nah, tahukah kalian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas berbicara dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan berbicara? Nah, dalam video kali ini saya akan memaparkan mengenai apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas berbicara dan faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan berbicara. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas berbicara. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas berbicara dibagi menjadi dua, yaitu faktor yang menunjang dan yang kedua yaitu faktor yang menghambat. Dari faktor yang menunjang efektivitas berbicara dibagi menjadi dua lagi, yaitu faktor kebahasaan yang menunjang efektivitas berbicara, kemudian yang kedua faktor non kebahasaan yang menunjang efektivitas berbicara. Faktor kebahasaan yang menunjang efektivitas berbicara diantaranya yaitu pertama, ketepatan ucapan. Pembicara harus memperhatikan ketepatan ucapan dan membiasakan diri dengan pengucapan bunyi bahasa. Hal ini agar pembicara tidak sampai menimbulkan kekeliruan pengucapan bunyi bahasa yang mencolok hingga mengalihkan perhatian dari pendengar maupun penyimak. Kemudian yang kedua, adanya penempatan tekanan nada sandi dan durasi yang sesuai. Seorang pembicara, meskipun pembicaraan yang dibahas merupakan pembicaraan yang biasa, namun apabila pembicara tersebut mampu melakukan penempatan tekanan nada sandi dan durasi yang sesuai, maka pembicaraan akan mengalir dengan baik serta tidak menimbulkan kejemuan maupun terkesan datar pada pendengar. Yang ketiga yaitu pilihan kata. Pilihan kata yang digunakan seorang pembicara hendaknya tepat, bervariasi, serta jelas. Nah, pilihan kata atau diksi ini mengapa harus tepat dan bervariasi agar pembicaraan dapat menarik pendengar. Dan kemudian pilihan kata haruslah jelas agar mudah dipahami oleh pendengar. Yang keempat yaitu adanya ketepatan sasaran kebahasaan. Susunan penuturan kalimat yang dikuasai oleh seorang pembicara dengan baik akan membuat penyampaian pembicaraan menjadi efektif. Selain itu, juga mampu menimbulkan pengaruh serta kesan bagi penyimak. Yang kedua yaitu faktor non kebahasaan yang menunjang efektivitas berbicara. Nah, faktor non kebahasaan yang menunjang efektivitas berbicara diantaranya yaitu ada 1. Sikap pembicara.
Nah, sikap pembicara di sini haruslah bersifat yang positif dan menunjukkan adanya ketenangan serta bersemangat, sehingga para pendengar yang menyimak juga akan memperhatikan pembicara tersebut dengan baik. Kemudian, pandangan mata. Pandangan mata seorang pembicara haruslah mengarah kepada penyimak atau lawan bicara yang memperhatikan. Tidak melakukan pandangan yang tidak sesuai, misalnya ke kanan, kiri, ke bawah, ke atas, pandangan yang tidak kondusif. Diharapkan tidak melakukannya. Kemudian yang ketiga, adanya gerak-gerik dan mimik wajah yang tepat. Gerak-gerik anggota tubuh dan ekspresi wajah pembicara haruslah tepat, yang mampu mendukung penyampaian gagasan yang dibahasnya. Kemudian, adanya kenyaringan suara. Nah, penggunaan suara yang nyaring juga perlu, karena dengan ini pembicara tampak tidak lesu serta bersemangat. Namun, jangan sampai penggunaan kenyaringan suara ini mengusik pendengaran penyimak ya. Kemudian, kelancaran. Nah, kelancaran berbicara juga penting untuk dikuasai oleh seorang pembicara. Mengapa demikian? Karena agar keutuhan isi pembahasan yang disampaikan oleh pembicara kepada penyimak dapat dipahami secara utuh oleh pendengar, dan pembicaraan akan tersampaikan secara efektif. Kemudian, yang terakhir yaitu penguasaan topik. Seorang pembicara harus menguasai topik pembicaraan yang akan ia bahas, sehingga pendengar menjadi mudah memahami serta menyimpulkan pembicaraan karena gagasan yang tersampaikan tertata dengan baik. Nah, kita akan beralih kepada faktor yang menghambat efektivitas berbicara. Apa saja di antaranya? Nah, faktor yang menghambat efektivitas berbicara di antaranya yaitu 1. Hambatan bersifat fisik. Nah, hambatan bersifat fisik ini misalnya alat ucap yang tidak sempurna, kesalahan pengambilan postur dan posisi tubuh, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, hambatan bersifat psikis. Hambatan bersifat psikis seperti munculnya perasaan malu dan grogi ketika berbicara. Hal ini tentunya akan menghambat efektivitas berbicara. Kemudian yang ketiga, yaitu hambatan lain berupa kurangnya penguasaan kaidah tata bunyi, kurangnya penguasaan kaidah tata bentuk, dan tata kalimat. Hal ini mampu membuat pembicaraan menjadi tidak efektif. Nah, saya akan beralih kepada faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan berbicara. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan berbicara? Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan berbicara dibagi menjadi 2, yaitu faktor intrapersonal dan faktor interpersonal. Untuk yang pertama, faktor intrapersonal diantaranya yaitu adanya new novelty. Novelty atau situasi baru. Seorang pembicara apabila menemui suatu kondisi situasi yang baru, pasti akan kesulitan untuk membangun hubungan, sehingga menimbulkan kesan tidak nyaman ketika dia berbicara. Nah, hal ini ternyata mampu menimbulkan kecemasan dalam berbicara. Kemudian yang kedua yaitu formality atau keformalan. Nah, adanya batas-batas keformalan yang harus dipahami oleh seorang pembicara membuat
si pembicara ini akan merasa cemas apabila terjadi kesalahan dalam berbahasa secara formal. Kemudian yang ketiga yaitu subordinate status atau subordinate status ini yang mana pembicara menganggap orang lain atau individu lain lebih ahli atau lebih baik dalam berbicara, mengalahkan dirinya, sehingga hal ini akan menimbulkan kecemasan pembicara. Dia akan menganggap orang lain lebih unggul dan lebih baik, sehingga ketika berbicara dia akan merasa begitu tersaingi. Kemudian yang keempat yaitu conspicuousness. Di conspicuousness ini pembicara dianggap menonjol sehingga mendapat perhatian lebih dari pendengar ataupun penyimak. Hal ini bisa menimbulkan kecemasan dalam berbicara karena dia merasa diperhatikan. Kemudian yaitu unfamiliarity. Unfamiliarity ini yaitu situasi di mana pembicara tidak mengenal banyak orang, hanya mengenal satu atau dua orang saja. Dan hal ini akan menimbulkan suatu kecemasan karena si pembicara akan merasa bahwa dirinya berada di antara orang-orang yang tidak ia kenal. Kemudian yaitu dissimilarity. Dissimilarity ini yaitu situasi di mana lawan bicara atau penyimak dianggap tidak satu frekuensi atau satu pemahaman dengan pembicara. Hal ini akan menyulitkan pembicara dan menimbulkan kecemasan kepada pembicara. Kemudian ada excessive attention. Excessive attention ini yaitu adanya suatu perhatian yang diberikan oleh lawan bicara yang berlebihan kepada si pembicara sehingga membuat si pembicara menjadi cemas dan grogi. Kemudian yang terakhir yaitu evaluation from other. Evaluation from other ini akan menimbulkan kecemasan karena adanya suatu bentuk penilaian dari orang lain mengenai pembicara. Pembicara akan merasa dinilai oleh orang lain tersebut, bagaimana pembicaraannya, bagaimana ia mampu membawakan pembicaraan dengan baik. Dia akan merasa tertekan akan hal itu, akan evaluasi dari orang lain sehingga menimbulkan kecemasan dari pembicara. Saya akan melanjut kepada faktor interpersonal yang mempengaruhi kecemasan berbicara. Faktor interpersonal yang mempengaruhi kecemasan berbicara diantaranya yaitu 1. Kurangnya kemampuan dan keterampilan berbicara. Kurangnya kemampuan dan keterampilan berbicara ini bisa jadi karena si pembicara kurang pengalaman dalam menjalin komunikasi interpersonal. Hal ini kemudian yang akan menimbulkan kecemasan kepada pembicara. Kemudian yang kedua yaitu adanya tingkat evaluasi. Tingkat evaluasi yang tinggi dari lawan bicara atau dari individu ataupun kelompok lain ini akan menimbulkan kecemasan. Misalnya seperti ketika melamar pekerjaan, maka tingkat evaluasi dinilai sangatlah tinggi dan akan menimbulkan kecemasan. Yang ketiga yaitu status yang lebih rendah. Di status yang lebih rendah ini pembicara merasa insecure, dirinya tidak jauh lebih rendah dari orang lain, sehingga akan memberikan perasaan cemas, perasaan grogi
dan perasaan seperti tidak nyaman dalam berbicara. Kemudian adanya yang keempat, yaitu tingkat kepastian. Nah, dalam hal ini pembicara mengalami situasi di mana dia berbicara dengan orang yang baru dikenal, sehingga tingkat kepastian terhadap lawan berbicara rendah, yang kemudian akan menimbulkan suatu kecemasan. Kemudian yang kelima yaitu tingkat kesamaan. Nah, dalam hal ini pembicara akan merasa lebih nyaman apabila berbicara dengan kawan sebayanya. Namun berbeda ketika pembicara berbicara kepada atasan, yang mana tingkat kesamaannya jelas berbeda. Dan hal ini yang akan menimbulkan kecemasan. Kemudian yang keenam yaitu jumlah kelompok. Semakin besar dan semakin banyak orang yang berada dalam suatu kelompok akan mempengaruhi kecemasan untuk berbicara bagi seorang pembicara. Karena banyaknya orang, maka secara tidak langsung seseorang pembicara akan mengalami suatu nervous atau grogi, dan kemudian akan mengarah kepada kecemasan. Nah, yang terakhir yaitu pengalaman kegagalan. Karena adanya pengalaman kegagalan membuat seorang pembicara akan membuat seorang pembicara merasa pesimis dan menimbulkan rasa cemas. Berbeda apabila ada pengalaman kesuksesan. Pengalaman kesuksesan membuat seorang berbicara lebih percaya diri bahwa dirinya mampu membuat pembicaraan menjadi sukses. Nah, demikianlah penjelasan dari faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas berbicara dan faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan dalam berbicara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.